Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di live event Pilkada Serentak 2018 memilih pemimpin negeri dan kami akan langsung menuju kantor DPP Nasdem sama ada Eva Wondo yang akan melakukan wawancara dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Eva, silahkan. Ya, Egan, saat ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat tengah berlangsung nonton bareng hitung cepat atau quick count Pilkada Serentak tahun 2018. Ada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem. Nonton bareng ini digelar untuk memantau bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan calon-calon kepala daerah yang didukung dan diusung oleh Partai Nasdem dalam gelaran Pilkada Serentak tahun 2018 ini. Untuk Pilkada Serentak tahun 2018, Partai Nasdem mengusung dan mendukung 167 daerah dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak tahun 2018. Selengkapnya kami ajak Anda berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pak Surya boleh bergabung bersama dengan live event Metro TV hari ini, Pak Surya. Ya, boleh. Pak Surya, secara keseluruhan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan Pilkada Serentak 2018 ini, Pilkada Serentak ketiga dengan jumlah pemilih terbesar, 152 juta pemilih, Pak Surya? Ya, pertama saya pikir kita seluruh keluarga besar Nasdem ini amat berbesar hati dan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Tentunya penyelenggaraan pilkada ini sejauh ini berjalan secara lancar, baik ya. Tidak ada hal-hal yang mencekam, yang membuat hati kita barangkali tidak dalam posisi yang tenang ya. Kita ikutin tadi proses quick count yang berjalan dari mulai pagi, siang hari sampai sore hari ini. Dan bolehlah saya katakan, yang pertama Nasdem menyambut baik terlaksananya pilkada ketiga ini secara baik ya. Dan menghasilkan keyakinan bahwasanya ini menambah optimisme kita, bahwasanya model dan sistem demokrasi yang sedang kita jalankan di negeri ini akan bisa semakin kokoh untuk menjaga keutuhan perjalanan kemerdekaan bangsa kita ini. Pak Surya, kalau melihat hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, calon-calon kepala daerah yang diusung dan didukung oleh Partai Nasdem ini banyak yang unggul, Pak, versi quick count. Apa respon Anda? Ya, kita mensyukurin itu. Paling nggak dari 17 calon kepala daerah ya, tingkat ya, provinsi, ya gubernur, ya, Nasdem diunggulkan 11 daripada 17 ya, calon gubernur yang definitif versi quick count akan diproses sebagai pemenang ya daripada pilkada kali ini. Dan dari 11 yang dimenangkan itu, yang real kader Nasdem itu ada 5 unsur pimpinan wilayah kepala daerah. 2 wakil gubernur, ada 3 gubernur. Ya, itu sendiri memberikan perasaan yang cukup membesarkan hati bagi keluarga besar Partai Nasdem ini. Oke. Pak, dari wilayah-wilayah 11 tadi Bapak katakan Nasdem dominan atau unggul. Kemudian ada juga wilayah yang cukup strategis, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Sumatera Utara. Apakah dengan kemenangan ini versi quick count mempermudah nanti kinerja partai di Pilpres dan juga Pileg 2019, Pak? Ya, saya pikir paling tidak harus diakuin relatif itu lebih baik, lebih memudahkan ya. Ada komunikasi dengan kepala daerah yang kita dukung secara baik, bisa menerima pikiran-pikiran political gagasan yang sedang dijalankan oleh partai ini. Dan itu akan bisa membuat kader-kader kita yang berada di posisi wilayah, daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sampai kepada kecamatan dan desa-desa, akan semakin bergerak dengan perasaan optimisme menyambut pemilu 2019 yang akan datang yang dilakukan secara serentak, baik itu pilpresnya maupun pilegnya. Ya bolehlah, Nasdem berharap seluruh obsesi yang sedang ada di dalam rongga hati para kader-kader partai ini mudah-mudahan bisa terwujud sebagaimana yang diharapkannya. Oke. Mempermudah mesin partai bekerja tentunya. Harus diakuin, ya tidak mudah-mudah amat, ya, tapi paling tidak ya relatif lebih baik. Ya. Pak Surya, tadi yang menarik saat proses hitung cepat, Pak Surya juga sempat menelpon sejumlah calon kepala daerah yang diusung dan didukung oleh Partai Nasdem. Siapa saja dan apa saja yang Bapak sampaikan? Sebenarnya mereka yang menelepon saya. Mereka melaporkan sejauh ini hasilnya sudah patut disyukurin atas dasar kedisiplinan mereka yang
terpilih dan mengucapkan terima kasih kepada partai ini ya, di bawah kepimpinan saya. Nah, saya hanya mengingatkan ya ucapan selamat, salam pada pendukungnya, pada keluarganya, dan tetaplah konsisten pada tekad dan semangatnya untuk membangun wilayah yang di area di mana dia akan memimpin nantinya. Lalu apa pesan Bapak kepada kepala daerah atau calon kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini, baik yang menang maupun yang kalah, Pak? Ya, pertama bagi yang menang ya harus mensyukurin kemenangan ini. Dan tetaplah mempunyai komitmen yang tetap melekat pada dirinya. Mereka kepala daerah atau kepala daerah yang memang bertugas untuk mengayomi rakyat di wilayahnya. Rakyat itu terdiri dari bermacam-macam. Ada suku yang berlatar belakang berbeda di sana, agama berbeda di sana, partai-partai politik berbeda di sana. Tapi dia adalah kepalanya, kepala daerahnya. Itu dia harus menjadi kepala daerah bagi mereka semuanya. Baik yang mendukung mereka maupun yang barangkali tidak mendukung dia. Saya menganjurkan, cobalah memulai membangun bangsa ini dengan semangat kenegarawanan yang dimiliki oleh mereka. Karena mereka membawa semangat itu, ya kan, men-challenge diri dia untuk menjadi pemimpin di wilayah itu. Nah, konsekuensinya ya seperti itu. Pemimpin harus bisa memberikan pengorbanan dan keteladanan. Itu harapan kita. Kepada yang kalah, saya pikir ini kalah kali ini, kalau memang mau maju lagi ke depan kan tidak ada masalah. Tapi ada semangat tetap menghargai mereka yang sudah berhasil mengunggulkan pertandingan dalam kompetisi ini. Dan jangan buang energi percuma untuk hal-hal yang tidak berarti. Kalah kali ini bukan kalah selamanya, bangkit kembali. Bagaimana kemudian juga menjaga semangat kondusivitas ini, semangat persaudaraan kita sampai nanti tahun politik lagi digelar 2019 secara serentak, Pak. Pilkada serentak atau pilpres ya, dan juga pileg yang digelar secara serentak, Pak. Ya itulah saya pikir yang diprioritaskan sebagai prioritas utama. Ya kan? Kehadiran kita untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik bagi perjalanan kehidupan kebangsaan kita, itu kontribusi terbesar harus diberikan oleh para pemimpin. Nah, mereka hadir sebagai pemimpin. Pemimpin ya memberikan konsekuensi seperti apa yang berulang kali saya katakan. Di sana ada semangat kepemimpinan yang memberikan rasa keteduhan, mengayomi mereka yang dipimpin. Dan tunjukkan kelebihan dari sebagai seorang pemimpin. Aneh kalau pemimpin lebih banyak kekurangannya daripada yang dipimpin. Udah salah kita memilih pemimpin seperti itu. Kekurangan ada pada diri semua pihak, baik yang dipimpin maupun yang memimpin. Tapi paling tidak, berikanlah keteladanan. Dan sikap yang paling penting saat ini di negeri kita ini, mulailah menjaga ajas kepatutan. Di ruang kepatutan dan kepantasan ini, di sana ada yang namanya budaya malu. Nah, kalau kita sudah memang bergerak ke arah sana, kita barangkali ya akan bisa menjadi bangsa yang lebih hebat, kuat. Karena apa? Karena peradaban kita juga akan semakin kokoh sebagai satu bangsa. Baik, terima kasih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pesannya adalah elit harus memberikan keteladanan juga mengutamakan azas kepantasan dan juga kepatutan. Itu adalah tanggapan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan hasil quick count atau hitung cepat sementara yang dirilis oleh lembaga survei terkait dengan Pilkada serentak tahun 2018. Tetapi sekali lagi masih harus menunggu rekapitulasi dari KPU. Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota akan digelar pada 4 hingga 6 Juli 2018 dan rekapitulasi KPU di tingkat provinsi akan digelar pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2018. Kembali ke Anda, Kania dan Egan di studio. Terima kasih atas informasinya Eva Wondo langsung dari kantor DPP Partai Nasdem. Dipersembahkan oleh